Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Bila ada seorang kafir yang menghina Rasulullah SAW, bolehkah kita marah dalam hati tetapi tidak melakukan tindakan apapun? Tergantung siapa kita dan siapa dia. Kita sebagai direktur misalnya, ada anak buah kita menghina Rasulullah, kita marah dalam hati saja, ya tentu tidak pantas. Kita bisa tampuk dia, kita bisa tampar dia, bawahan. Ya, urusan polisi insyaallah menang. Yang penting ada saksi yang mengatakan Rasulullah begini begitu, menghina. Ya. Kecuali dia orang besar, kita orang kecil, kita nggak bisa apa-apa mungkin. Tapi seandainya antum berani, bagus sekali. Ya. Antum taruhlah satpam OB, di situ ada direktur mencaci maki Rasulullah, antum langsung tampar tendang. Ya. Ini luar biasa. Ya. Hukuman paling tepat bagi orang yang mencaci maki menghina Rasulullah, mati. Ya. As-sayful maslul liman syatama Rasul. Pedang terhunus bagi orang yang mencaci maki Rasulullah SAW. Sebuah tulisan yang tulis oleh Syekhul Islam. Ya. Dan biasanya tidak lama Allah biarkan orang-orang kafir menghina, mencaci maki dirinya, tapi Allah tidak biarkan orang kafir dan siapapun mencaci maki Rasulullah SAW. Antum masih ingat para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, ketika perang melawan orang kafir nggak selesai-selesai, ya, mereka berharap, biasanya kalau sudah ada orang-orang kafir yang mencaci maki, menghina Rasulullah, nggak lama, istilah orang sekarang, kelar. Nah, luar biasa. Allah tidak rela nabinya, kekasihnya, khalilnya dihina oleh siapapun. Apakah orang kafir dosanya bisa bertambah dan berkurang? Iya, tidak sama. Apakah orang-orang kafir sekarang dosanya sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Tidak. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab sama persis dosanya dengan Fir'aun? Tidak, tidak sama. Sama-sama berdosa, sama-sama kekal di neraka. Betul, neraka kan tidak satu, bertingkat-tingkat kan. Ada neraka yang paling ringan, antum masih ingat? Nerakanya Abu Thalib, satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Apakah berbeda dijamin masuk surga dengan dijanjikan masuk surga? Tentu berbeda. Seperti kita semua ini dijanjikan masuk surga, janji. Yang beriman, yang beramal saleh, lahum jannah tajri min tahtiha al-anhar. Apa ini? Janji. Jaminan? Bukan. Yang dijamin siapa? Abu Bakar. Ini selain para nabi, para rasul ya. Yang sudah dijamin bukan sekedar janji, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, 10 itu. Ditambah dengan yang lain secara umum seluruh sahabat. Radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannah. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah. Allah jamin mereka semua masuk surga. Apa? Jaminan.
Adapun kita baru janji, maka tidak boleh kita besar kepala. Berharap boleh, yakin tidak. Terus kita berharap, meminta, memohon, merengek. Apakah duduk iqa' itu sunnah? Ya, duduk iqa' sunnah. Kedua telapak kaki kita tegak, dan ini ada di duduk di antara dua sujud, tidak ada di atahiyat. Kalau tak atahiyat, antara iftiras dengan tawarruk. Adapun duduk iqa' hanya ada di duduk di antara dua sujud. Apakah mantan penghuni neraka ketika dimasukkan surga pasti surga yang paling rendah? Butuh dalil. Butuh dalil. Ya, saya tidak tahu ada dalil seperti ini. Kalau Allah mau bisa. Ya. Butuh dalil untuk menyimpulkan seperti ini, butuh dalil. Karena Allah tidak bakhil, Allah tidak pelit. Amal sedikit dibalas dengan banyak sekali, itu biasa dilakukan oleh Allah. Apakah kita bisa tahu kalau dosa kita banyak? Lah, sadar apa tidak ketika berbuat dosa? Kosok ketika kita nggak sholat, nggak puasa, berzina, minum khamar, berjudi, nggak sadar. Ya, insya Allah tahu lah. Ketika bumi, gunung dan langit ingin runtuh, mau runtuh, ya, saat pertama kali dikatakan Allah punya anak, apakah menunjukkan mereka punya kehendak? Tidak, tidak. Kehendak tetap Allah, tapi mereka punya perasaan, ya, mereka punya emosi. Mereka emosi betul, sampai hampir-hampir mau runtuh, mau meledak, mau belah. Itu langit, gunung, bumi. Ketika pertama kali ada orang mengatakan Allah punya anak, ya, emosi betul. Bagaimana langit, bumi, gunung emosi, lalu kita senyum-senyum, berangkulan, ngasih selamat. Waliyahzubillah. Bagaimana batasan antara anak lelaki dengan ibu tiri? Boleh melihat aurat dohir seperti rambut, leher, betis, ya boleh salaman. Karena anak tiri dengan ibu tiri kan mahram. Nah, tentu tetap menjaga fitnah. Bolehkah kita sholat qobliyah ba'diyah di rumah jarak 100 meter dari? Bukan boleh, lebih baik kalau memang bisa. Tapi kalau kita sholat qobliyah di rumah menyebabkan kita telat dari takbiratul ihram imam, ya jangan, ya, qobliyah saja di masjid. Mungkin ba'diyah bisa mungkin. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.